kekuatan perang Israel itu melawan Palestina dan Hizbullah dan sebagainya, saya kira masih 10% kekuatan mereka pakai, belum kekuatan penuh. Ya, karena kalau saya mau kembali cara kita menganalisa bahwa kekuatan Israel berperang melawan Hamas masih 10% dari kekuatan teknologinya yang dia gunakan. Gitu. Itu pemahaman saya. Ya, kemudian dia ada ke Hizbullah juga, dia sudah menggunakan barangkali ya. Kita kan ini masih sebagai tuduhan. Saya belum dengar pernyataan dari Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, apakah itu rancangan mereka. Sekarang kan masih itu Pak, masih sifatnya polemik karena supaya ada hiburan malam ini kita. ya oke. Terima kasih teman-teman, thank you. Ya. Hari ini saya baca di media Reuters, ya, saya nggak ke Indonesianya, di mana siapa itu pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, ya, sebenarnya ini ditujukan kepada kelompok-kelompok Hizbullah, yaitu pertama itu objeknya ke dia gitu. Nanti kita bicara teknis kenapa pager, walkie-talkie itu meledak itu. Memang bagi kita yang bukan ahli di bidang telekomunikasi, hanya mengadopsi berita-berita yang berkembang kan, itu pada dasarnya. Nanti barangkali juga argumentasi dari Pak Paul ada menjadi satu kebenaran ya, bagaimana itu di oke dan lain sebagainya. Barangkali juga di teknologi lain bisa di cellphone-nya kita yang kita pakai itu kayak Apple ya. Di televisi juga bisa meledak itu. Lebih gampang lagi barangkali yang alat-alatnya lebih besar. Ya, pertama-tama di sini mengatakan yang terbunuh baru-baru ini adalah 37 orang. Yang terluka hampir 3.000 orang. Yang berada di rumah sakit yang ada di Lebanon, di hospital Lebanon. Itu saya terima dari pemberitaan news di Reuters. Kemudian ada istilah yang bagus kita dengar adalah dibilang adalah in a speak broadcast as sonic bomb. Dia bilang sonic bomb from Israel. Ini adalah dia ada kalimat seperti itu. Nah, oleh sebab itu di sini kita sudah tercerahkan selalu bahwa kekuatan perang Israel itu melawan Palestina dan Hizbullah dan sebagainya, saya kira masih 10% kekuatan mereka pakai, belum kekuatan penuh. Ya, karena kalau saya mau kembali cara kita menganalisa bahwa kekuatan Israel berperang melawan Hamas masih 10% dari kekuatan teknologinya yang dia gunakan. Gitu. Itu pemahaman saya. Ya, kemudian dia ada ke Hizbullah juga, dia sudah menggunakan barangkali ya. Kita kan ini masih sebagai tuduhan. Saya belum dengar pernyataan dari Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, apakah itu rancangan mereka. Sekarang kan masih itu Pak, masih sifatnya polemik karena saling mencuci tangan. Katanya ini dari Taiwan, dari Cina, dari Eropa, ya. Alat ini baru transaksi seperti itu. Baru pertanyaannya bagaimana itu sampai ke tangan kalau kita nalar kita jalan, bagaimana itu bisa ada di sepengetahuan orang Israel, bukan made in Israel, bukan. Barangkali itu made orang sana, tapi orang Israel punya kemampuan menganalisa teknologinya itu gitu. Dengan cara meledakkan itu bagaimana caranya gitu. Tapi mereka tidak merancangkan buat itu sebagai alat peledak. Itu pemahaman saya. Karena di sini kalau cerita di dalam ini beberapa negara Asia, ya, saya bilang Taiwan, Cina, dan Jepang juga menolak, mengatakan itu bukan made, itu buatan mereka pada 10 tahun lalu gitu. Ada kalimat itu. Tapi kami sudah tidak produksi lagi alat itu. Nah, kemudian bersangkutan dengan Eropa. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana intervensinya Israel dalam hal ini? Tidak kelihatan dan belum ada pernyataan resmi dari Hagari, dari Menteri Pertahanannya, dari Yoav Gallant, dari beberapa
tokoh-tokoh politik Israel yang saya percaya tokoh-tokoh politik Israel itu mereka selalu menyatakan kebenaran gitu. Tapi kalau mereka bilang oh ya kita yang mendesain itu tapi kami tidak buat itu, kami cuma mempergunakan itu dengan kemampuan kita untuk menghancurkan aja, itu ada trik untuk menghancurkan itu. Oleh sebab itu Rana, ini saya boleh sampaikan juga bahwa cellphone yang kita pakai sekarang ini boleh diledakkan. Pager aja segitu, cuma pesan tulisan aja kalau bisa diledakkan, apalagi kita menggunakan cellphone. Tapi kemampuan-kemampuan ini hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Bagi saya itu pemahaman saya tentang memang kita berspekulasi oh ini artinya cara meledakkannya bagaimana, apakah dari baterai. Ternyata di Indonesia Indonesia kalau baca newsnya sampai belum meledak mereka sudah tahu punya mereka masukkan sesuatu apa di dalamnya. Saya bingung ini cara-cara wartawan Indonesia menjelaskan, walaupun saya percaya mereka cuma mengadopsi berita-berita dari luar negeri itu. Ya, yang sekarang saya mau sampaikan, mereka katakan bahwa 37 orang meninggal, 3 orang terbunuh dan hampir 3.000 orang terluka diakibatkan karena karena pager dan walkie-talkie ini. Kemudian di sini juga saya belum mendapatkan informasi jelas dari pihak dari Israel apakah mereka yang melakukan itu, ya. Tetapi bagus juga banyak negara-negara seperti Indonesia, ya, seperti di berita-berita lainnya yang berbahasa Indonesia, mereka langsung mengatakan itu yang melakukan oleh orang Israel gitu. Tapi bagus juga kalau mengangkat menuduh sedemikian begitu, karena kita juga punya kemampuan menganalisa tentang hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Ketutup ya Pak. Oh iya. Ini kan di beritanya dikatakan Israel has not directly comment of attack, which security source say were probably carried out by its Mossad spy agency. Nah, itu salah satu berita yang bagus kita dengar. Ya, oleh sebab itu saya bilang memang kita punya kemampuan menganalisa ya bagi teman-teman. Tapi lebih bagus kalau kita tunggu pemberitaannya daripada news Yerusalem atau news Israel atau dari pakar-pakarnya orang saya ulangi ya, daripada pemerintah Israel untuk announce itu supaya kita tahu oh iya. Karena saya dari dulu saya percaya kalau pernyataan-pernyataan daripada pemimpin-pemimpin Israel lugas, tegas, terpercaya, dan mereka punya integritas, punya komitmen, punya konsisten di dalam pernyataan-pernyataan, dan mereka tidak menarik pernyataan-pernyataan mereka. Apa yang mereka sampaikan, mereka tidak tarik itu menjadi satu tapi pernyataan mereka sebenarnya lugas. Apa yang mereka katakan benar. Perang aja mereka sudah katakan, saya mau hantam ini, saya kirim pamflet supaya Anda menyingkir. Itu kan jelas. Oleh sebab itu negara-negara seperti negara-negara Eropa, Asia, Afrika nggak boleh membantah. Begitu juga United Nations. Karena ini Israel punya kelakuan begitu. Sistem keterbukaannya luar biasa. Nah, bagi kita di sini yang tinggal berbicara like dan unlike, suka sama tidak suka. Bukan berbicara tentang rasional, bukan bicara logika, bukan berbicara tentang transparan. Kan kita orang-orang kebanyakan hadir di sini ada yang suka dan tidak suka. Ada yang tidak suka sama Israel. Bagaimana okupasi Palestina. Tetapi orang itu tidak memahami sejarah, tidak memahami sejarah melalui Alkitab, sejarah melalui modernisasi, kemudian dia tidak tahu pemetaan wilayah, atau dia tidak mengerti geopolitik dunia gitu. Dampak Israel. Kalau orang-orang kayak negara sudah maju, saya pilih Jepang, ya, Singapura, contohnya di Asia lah, di Korea,
umpamanya negara-negara Eropa lainnya, mereka sudah tahu bahwa ini negara progres, negara yang berkembang, negara maju, negara yang memberikan nilai tambah, negara yang menolong, membantu. Negara ini, Israel ini bukan negara mau menghancurkan. Nah, sehingga negara-negara yang bersahabat dengan negara Israel dan negara-negara maju itu logikanya gitu. Cuma ya bagi kita teman-teman sih ada yang ya kecuali wawasannya, orientasinya sempit orientasinya sempit, wawasannya sempit ya. Dia akan bicara, kita akan bicara suka dan tidak suka, hanya sampai di situ. Tetapi argumentasi kuat untuk menyampaikan suka dan tidak suka tidak mampu sampaikan. Kalau saya ya senang sama Israel karena belajar dari sejarah dia. Sejarahnya apa? Bagaimana ya dari pandangan Alkitab, bagaimana dengan Israel modern dan sampai sekarang ini. Kemudian kita mau melihat penguasaan teknologi, bidang pertanian, ya, di bidang ketatanegaraan yang di Israel. Jangan lagi pemahaman kita salah kalau kita bicara Israel, tapi kita tidak mengerti sistem tata negara Israel itu dia menganut sistem apa gitu. Nah, itu kan dasar-dasar pemikiran kita sehingga kita membela Israel. Seperti saya membela Israel, saya mengerti Israel punya sistem pemerintahan apa. Di sana ada presidennya, di sana ada perdana menterinya, di sana ada liquidnya, ada anggota DPR, ada alat kontrolnya. Ya, bagaimana kekuasaan perdana menteri kita tahu. Jangan kita berpikir ada orang-orang kadang berpikir wah ini Benjamin Netanyahu bertangan besi ini adalah gini-gini. Karena itu nggak mengerti sistem tata negara gitu. Kadang-kadang saya kritik di bidang begitu ya, saya suka kritik. Karena negara Israel itu ada anggota DPR, saya bilang ada beberapa menteri dia di situ. Jangan kemana-mana dulu nih, kita cerita pager dulu sama ininya nih, sama bagaimana ini bisa jelonong ke sana nih. Iya, pagernya itu saya udah bilang tadi Pak. Itu kecil aja, bayangkan televisi, handphone mereka mampu ledakkan. Iya, karena tapi ini saya yakin Israel tidak menciptakan perangkat keras itu. Saya yakin bukan dia yang menciptakan perangkat keras itu. Dia menggunakan Jepang, itu punya Jepang itu made in Jepang itu. Iya, tapi Jepang mengaku 10 tahun lalu. Tapi dia sudah tidak produksi. Cuman maksud saya perangkat keras itu dia tidak bisa dia bilang saya nggak usah ciptakan perangkat keras itu. Nih. Cuma saya ini Pak Teddy nih, Pak Teddy nih, how pager explosive.